Jadi ini tadinya apa Pak yang di sini Pak? Tempat buang sampah dulu. Oh ya. Coach kasih solusi. Coach Rene, mentang-mentang dulunya pernah menjadi komisaris utama Ancol, sekarang bawa kawannya. Kan gini ya, kita Bapak CEO Ancol loh, Masya Allah. kan gini. Kita kan kadang-kadang di momen-momen tertentu butuh mensyukuri hal-hal yang pernah terjadi dalam kehidupan ini. Oke. Kalau lu pikir Pak Win di sini, by the way ini kalau pengen tahu bosnya Ancol nih yang di samping gue nih ya. Jadi kalau kita mau ngomongin satu tempat yang bagus karena gue pernah di situ itu satu hal. Tapi sebelumnya kalau lu masih ingat ada dulu tempat yang sangat ya gitu deh namanya Segara gitu ya. Yang buka pintu itu beliau. Jadi gue interaksi sama Pak Win tuh beberapa kali dan malam ini jadi kayak reunian. Yang tempat yang belum syariah ya. Astagfirullahaladzim. Dia kan belum kan? Belum. Guenya. Iya. Lo kan juga jadi nasabah di sini. Pinggir pantai. Nasabah. Tapi gini, gue udah berapa ya, setahun lebih, hampir 2 tahun udah nggak di Ancol dan seneng banget pada saat pandemi mulai pemulihan sekarang. Ancol mulai berkiprah lagi, mulai bergiat lagi. Jadi pengen denger nih dari Pak Win. Apa kabar Pak? Selamat gabung dikasih solusi nih. Alhamdulillah kabar baik. Kesibukan ya. Saya manggil beliau ini selalu coach karena memang beliau coach saya. Tapi tunggu dulu. Sebelum ngomongin Ancol ya supaya ngerti siapa yang duduk di samping gue ini. Kalau lu suka lari, kalau lu anak Jaksel kayak gue, pasti kalau lagi cari keringet itu kan namanya ke GBK. GBK oke. Masih ingat gak GBK waktu itu masih katrok banget. Oh zaman dulu ya. Ya kan terus jadi sekarang tertata banget. Terus ada hutan kota, ada tempat parkir yang tertata. Itu kerjaan dia juga. Oh campur tangan beliau. Jadi sekarang balik lagi ke Ancol untuk benahin juga di Ancol. Masya Allah. Saya lurusin sedikit ya, izin ya. Jadi kerjaan itu banyak yang bantu. Ya. Misalnya kalau tadi disinggung pekerjaan perbaikan fisik itu karena memang pemerintah membantu dan dikerjakan lewat PUPR. Tuh, beliau tawadu banget ya. Tawadu banget. Masya Allah. Tapi klaim kita dikit boleh dong Pak. Ya. Jadi ya kita koordinasi dengan para arsitek yang membangun, koordinasi dengan kontraktor yang membangun. Oh, Masya Allah. Ya kerja rame-rame itulah. Rame-rame ya. Sama halnya dengan ada sesuatu atau kasus yang lagi rame juga nih Pak. Ini ada rame-rame. Ini lagi rame-rame ya. Ini kok dia Pak. Ini mumpung banget sih. Ini mumpung ada presiden direktur atau CEO dari Ancol. Mungkin Bapak denger bisa aja sih Dan. Oh nyampe lah ke saya. Saya kan juga dulu kan visitor tamu Ancol. Sekarang udah bukan? Masih kan? Iya masih. Yang selain Segara kan. Oke. Iya. Udah banyak loh sekarang opsi-opsi. Banyak. Nah artinya gini, ini kan juga lagi rame-rame nih Pak. Ini nyampe juga artinya gini, rame banget. Ada yang marah-marah apa segala macam terkait sengketa tanah yang ada di Ancol Pak. Tapi sebelum ke situ aku mau nostalgia dulu lah ya. Oh ya. Sama Coach ini ada cerita nih ya. Enggak sebentar Pak. Play jangan sebentar. bikin rame. Enggak sebentar. Play sebentar. Ketawa aja. Play sebentar. Nanti baru kita bahas yang lain dulu. Baru nanti Bapak bisa klarifikasi. Play ya. Soalnya terkait ada PJ Gubernur DKI Jakarta juga. Aku tutup mukaku dulu ya. Mundurin dong. Iya kan tuh PJ Gubernur DKI Jakarta Pak Heru ya. Aduh serem. Dituduh melecehkan Ombudsman Republik Indonesia. Ya kan? Aduh serem. Bener gak nih? Nah coba kita play. Coba. Soalnya ini orang marah-marah nih. Waduh, ini nyangkut PJ lagi nih. Masyarakat harus tahu tidak ada yang kebal di negeri ini, tapi dia kebal. Dan dia sekarang sesumbar bahwa dia di-backing oleh jenderal, oleh orang-orang kuat. Dan bahkan dia bilang ada anak naga yang dukung dia. Saya bilang, mau anak setan anak setan. Negara dirugikan, negara harus tampil. Negara tidak boleh diam. Ini kan kerugian negara Pak. Di mana hukum kita? Jokowi harus dengar. Kalau PLT gubernur kayak Bak Bras, kayak dodol-dodol begini, tidak bisa bekerja pencitraan. Ganti. Biar masyarakat tahu gubernur Budi ini juga sama. Sama. Pos. Dia kenapa sih? Nafas dulu. Kita yang dengerin dia butuh nafas. Butuh nafas. Aku khawatir pingsan ya nanti sini. Karena kan dulu kan ada proyek pembangunan lah ya.
tempat yang sempat itu kayak semacam apa ya? Saya sih bilangnya mall kecil ya, apa ya namanya? Iya betul. Iya bener ya? Iya, Iya kan? sana. Mall kecil terus di atas ada Iya. tempat bermain lah. Iya. Iya kan? Tempat konser. Iya, tempat bermain, konser dan seterusnya gitu kan. Nah, sampai akhirnya nih rame ini. Iya. Jadi kayak nggak tahu rebutan, nggak tahu menang kalah, siapa yang menang, siapa yang kalah, kayak gitu-gitu juga harus dibahas. Gimana sebenarnya Pak? Selain memang di Ancol sebenarnya ada apa? Dan ini lo juga rame, ini cocok banget dibahas loh Coach. Iya, ini jadi pembelajaran penting sih iya. menurut gua. Terkait apa akad? Satu, dan kalau kita dengar sesuatu ada tabayun. Ya, ini kayaknya kesempatan juga buat Pak Win menjelaskan gitu kan, karena ada yang apa gitu. Kita kan pengen yang baik-baik aja gitu Iya, ya. iya, iya. Perlu khawatir nggak sih kita gitu jadinya? Gimana tuh Pak? Aduh, aku nih tadi kesini kan mau bernostalgia sama Coach Rene. Akan ada waktunya itu juga datang ya. Cerita-cerita kan beliau ini juga memberi warna atas pembangunan di Ancol. Jangan lupa loh, beliau lama sebagai komisaris utama di Oh, Masya Allah. Berapa tahun Ancol waktu itu? Lebih dari 5 tahun aku rasa. 3 tahun ya? 3 tahun? 3 tapi pengaruhnya 5 itu ya maksudnya. 3 tahun ya. rasa 5 tahun. 3 tahun lah. Saking gini orang udah nggak tahan, lama banget nih orangnya. Tapi di Indonesia lucu ya Pak ya, mengenai komisaris kan kok cepet-cepet ya Pak ya. Sebenarnya bukan anak Pak Win juga sih ya, tapi mungkin nanti bisa dibahas ya. Kenapa cepet ya, misalnya komisaris BUMN, BUMD ada yang 2 tahun, 3 tahun, sementara mungkin di luar negeri kan kadang panjang-panjang gitu. Soalnya mengharap dan menginginkan perubahan kan gak secepat itu gitu. Ya, tapi kalau kita perhatikan memang kan kita di Indonesia ini dinamikanya kan tinggi sekali. Ya. Kerja juga rajin sekali semuanya sampai malam-malam. Ya. Oke. Beda di negara yang sudah maju. Dinamikanya lebih ritmik ya, lebih pelan, tertata. Oke. Kerja juga mungkin jam 4 mungkin sudah ke coffee shop ya, ngobrol dengan teman-teman. Tapi kita dan mungkin kebanyakan negara Asia kerjanya kan sangat keras atau ya keras saya bilang. Overhard ya. Ya, dan Banyak ketidakpastian juga. ya, dan kalau ada orang Asia termasuk Indonesia di negara lain yang lebih maju, mereka itu kan imigran. Jadi fighting spiritnya itu tinggi. Ya, jadi kalau kita di kota-kota negara maju ada restoran masih buka sampai malam misalnya, pasti yang punya orang Asia. Iya, gitu ya. Pasti yang punya orang Asia. Apalagi di Australia ya. Australia jam 5 sore ke atas sudah udah ngopi aja apa-apa, dia. men. Orang-orang Selesai. Asia masih Kita jam 10 tuh baru nyari makan. Iya, begitu. Oke. Nah, makanya nanti kita itu bahas kebawa nih ya. Kebawa kita semua begitu ya. Tadi nanya apa ya sampai situ ya? Iya, maksudnya intinya nanti akan Yang mana? ya maksudnya nanti kita akan bahas terkait masalah sengketa, tanah dan seterusnya. Oh, iya, Nah, iya. sekarang lanjut lagi. Nah, kita bahas dari nostalgia Ancolnya dulu aja deh. Ada apa? Gimana Iya. kabar Ancol sekarang Pak sejak pandemi? Aduh, Ancol luar biasa Alhamdulillah. berperilaku selama pandemi ya. Ancol itu sangat ramah pada pegawainya ya. Dia pikirin ya, tidak ada yang di PHK. Oh ya, Alhamdulillah. kan pandemi kan lagi rame-ramenya efisiensi tuh. Iya, Ancol enggak? Ancol sebelum pandemi kan memang cashnya bagus. Oke. Itu bisnis yang liquid ya, karena cash. Ya. Terutama yang di bidang rekreasi itu. Ya. Ya. Hari-hari kan dia terima cash. Iya, Jadi cashnya betul. kuat, Ya, artinya surplus lah. surplus ya. Yang kedua kan memang sudah pengalaman dari tahun 60 sampai sekarang, ya wajar lah kalau dia kuat begitu. Jadi ketika pandemi menerpa kita, itu Ancol bertahan. Ya. Saya waktu itu tidak di sana, ya, dan saya heran, saya tanya, kenapa enggak sebagian dibuka, dioperasikan? Oh, nggak bisa, karena dia patuh pada PPKM aturan itu. Ya. Oke. Terus kamu masih mampu ngebiayain? Masih Pak, gitu ya. Oke. Ya, jadi kemanusiaan dijalankan. Karyawan tidak satu pun diputus. Yang kedua bahkan gaji mereka
hanya sebagian kecil lapisan atas yang dipotong 10-20%. Oh, bukan 50 ya? Bukan. Oh, nice. Tapi itu hanya yang level atas saja. Yang banyak di level berikutnya sampai ke bawah, dia tetap terima utuh. Berikutnya tuh golongan berapa? Sampai paling bawah di POD -1 sampai ke bawah. Oh, golongan berapa? 6 ke bawah. Jadi, kali ya. Ini tergantung beda-beda kan kalau perusahaan kan. Saya kira kebijakan yang luar biasa dan saya appreciate kepada teman-teman yang menjadi duduk jadi direksi dan komisaris yang lalu. Saya appreciate itu karena tetap memperhatikan aspek itu. Itu luar biasa buat saya. Meskipun mereka tahu bahwa keuangan ini pasti lambat laun akan menyusut lah ya. Dan terima kasih yang kedua kepada Pemprov DKI ya, juga kepada khususnya Bank DKI yang membantu financing kita sehingga dia bisa memberi napas baru bagi Ancol untuk bangkit kembali di setelah pandemi ini. Dan alhamdulillah di tahun 2022 meskipun belum pulih 100%, tapi sudah menghasilkan satu keuntungan. Alhamdulillah. Sudah bisa bagi dividen lah kepada Pemprov DKI. Visitornya nambah terus ya Pak? Visitornya naik, meskipun baru mencapai kurang lebih 70-80% dari sebelum pandemi. Sebelum pandemi dari keadaan normal sebelumnya. Tapi Pemprov DKI yang dimaksud itu adalah yang waktu masa Pak Anies Baswedan atau yang PJ Gubernur Pak Heru sekarang? Ya, kalau di 2022 kan ada Pak waktu, Anies, ya? ada waktunya Pak Anies dan sebagian ada Pak Heru masukkan. Artinya pas pandemi, Pak Anies ya berarti ya? Iya. Yang lalu begitu sampai dengan saya lupa bulan apa itu, mungkin Oktober ya, tahun 2022 itu. Iya. Itu. Ya itu biasalah pergantian pimpinan dan sebagainya itu ada eranya kan, ada periodenya, sudah diatur itu urusan pemerintah. Iyalah maksudnya. Kita dalam tataran korporasi jadi iya, betul. Nggak usah dipikirin lah, ya kan? Mau istilahnya pergantian gubernur terus apakah harus paket pergantian slogannya juga? Kan itu kan udah urusan mereka pemerintah itu. Ya, iya kan? Urusan maksudnya biarin politik. Aja gitu. Biarin maksudnya aja, iya. Kita profesional aja. Ini coach Rene ini kan profesional beliau. Iya, dari gak berguna. Apa sih coach? Lah bener kan? Mau pergantian gubernur, mau istilahnya mau sekaligus paket sama slogan-slogannya kan urusan beliau. Iya. Dia tuh sedang jalan di pinggir jurang Pak. Jadi ada beberapa yang harus dikomentari, ada beberapa yang harus dilupakan gitu. tapi gini, yang menarik banget buat gua, pernah di Ancol juga ya, ngelihat begitu banyak potensi, begitu banyak hal-hal yang akhirnya kita coba lakukan sesuatu, sempat terhenti karena pandemi. Pengen denger sih Pak, apalagi buat kawan-kawan di sini kan mayoritas UMKM ya, baik yang pelapak ataupun yang apa ya di sini ya Dere, mayoritas yang dengerin kasih solusi. Banyak pengusaha ya dari kelas UMKM sampai ke atas. Ada pengusaha yang banyak rata-rata ada keriaan apa sih Pak selain daripada bawa anak-anak untuk ke pantai gitu kan pasti asik banget ya di Jakarta, kapan lagi dapat pantai ya. Bener. Ada keriaan apa lagi yang bisa diceritain nih Pak? Sebelum masuk ke sana ya, takut saya lupa nanti. Iya. Saya datang ke sini karena saya mengapresiasi sahabat lama saya. Masya Allah. Saya kasih kontribusi sukses yang dibawa beliau. Saya akan infokan. Ya. Ketika itu kami membuka area baru di kawasan yang kita kenal sekarang sebagai Karnaval di timur itu. Ya. Tujuan kami adalah bagaimana memperluas market Jakarta itu, khususnya dari selatan mau berkunjung ke utara. Jauh loh itu. Ya. Mungkin ada 30 kilo itu ya kalau dari selatan ke Ancol itu ya. Bagaimana market selatan mau masuk ke Ancol ya. Kita pikir-pikir ya, kita bangunlah gaya hidup selatan di sana ketika itu ya. Dan tanya yang mengalami zaman itu ya, Segara sukses membawa selatan ke utara ya. Sukses dan sampai sekarang itu berjalan ya. Termasuk
kami juga menimba sukses dari yang dirintis oleh Segara. Ya, sekarang di situ ada walking drum dan sebagainya, ya, ada di sana, ya, ada restoran Jimbaran Bali, ada Bandar Jakarta, ya, semua itu hidup di sana. Oh, oke. Ya, Walking drums juga ada di Pati Unus kan? Ya, itu anak-anak muda selatan, ya. Iya. Nah, itulah saya itu tidak pernah bisa lupa jasa beliau di sana. Masya Allah, Coach Rene membawa Segara waktu itu dulu. Iya. Jangan lupa, Apa tuh? gue cuma bisa ide yang bukain pintunya namanya Pak Win. Jadi balik lagi ke doi juga. Memang beliau selalu win-win solution. Apa susahnya buka pintu itu kan doorman aja tuh kalau buka pintu kalau di hotel itu. Iya dong. Doorman. Doorman. Ya. Cuma kan kalau nggak ada yang bukain nggak ada yang bisa masuk, Pak. Berarti Bapak peran juga, Pak. Aku buka pintu ini yang masuk orang lain bukan sekualitas ini. Nggak jadi. Oh, iya. Tapi asik ya ngelihatnya ya. Iya, sekarang ya. Ini sekarang kan? Ya. Ini sekarang ini. Next bro, boleh dilihat nggak? Oh, oke. Jadi ini tadinya apa Pak yang di sini Pak? Tadinya, sebelumnya tempat ini. Tempat buang sampah dulu. Oh ya. Tempat buang sampah. Disulap jadi begini ya? Iya. Itu Dan bakal ada apa lagi Pak Win di situ? di 2004 ya kalau nggak salah ya. 2004 ya. Ya sekarang jadi bisa wedding di sana kan beberapa waktu lalu rame ya wedding di sana ya. Jadi ke Ancol itu banyak pilihan. Iya. Ke pantai, ya, kuliner, lifestyle, gaya hidup, ya. Kemudian seni, budaya, udara bersih, ya. Tapi juga tetap ada UMKM yang kita bina. Oh, total berapa Pak UMKM di sana? 254. 254. Ya, Mantap. 254 nih kita bina. Kemarin seperti yang sudah mungkin teman-teman lihat seperti itu tampilannya. Sekarang kita sedang siapkan mereka akan tampil dengan lebih teratur, profesional, tidak lagi ngejar-ngejar pengunjung, diikutin begitu. Oh, ya. pakai gerobak. Ya, dia pakai tempat yang stay ya, tapi untuk keadilan di antara mereka tiap hari kita geser satu langkah. Kenapa digeser? Jadi setiap pemilik UMKM punya kesempatan berada di daerah yang rame atau lebih rame atau yang sepi. Oh. Semua punya kesempatan yang sama, merata. Jadi nggak ada yang monopoli di daerah yang rame doang. Dia curang tuh lokasi di situ. Manajemennya gimana sih? Masa cepat-cepat dia dapat di situ? Kan wajar dia rame. Gue udah taruhnya di sini. Rupanya beliau bagian ya dari UMKM. Mantap. Saya mewakili teman-teman UMKM soalnya Pak. Siap. Terus ada ruang apa nih Pak kalau kawan-kawan yang nyimak ini selain daripada datang ke sana, tuh kayak banyak banget kan ya di area Pantai Karnaval, Ancol jadi seru sekarang. Pantai Festival. Makin seru maksudnya. Ya. Terus pasar seni. Iya. Oh iya bener ya, ada apa aja waktu itu kan? Banyak loh. Pasar banyak seni. Banget. Dulu kan saya kan keliling-keliling Pak kalau acara-acara festival tuh. Ada festival juga ya? Iya. Jadi sekarang belum sampai ke situ kita, itu masih belum kembali pulih ya, daerah pasar seni. Tapi pasar seni ini legend. Ya. Itu sejak tahun 74 ada di sana, ya. Legend. Ini nih saya ingat terbaru ada lukisan-lukisan, ada apa? Aduh, pendopo-pendopo ini khas banget pasar. Tengahnya masih ada ini Pak yang bundaran. Masih yang tangga-tangga itu. Amphitheater itu ya. Itu masih. Itu legend loh. Legend ini legend. Pasar jadi ini di legend. sebelum ke bilik-bilik ini itu ada bundaran gede. Betul. Kayak gue nggak akan lupa di sana. Apa tuh? Indira. Itu yang dulu yang bikin Tintin. Ada boothnya di situ. Ada hatnya. Dibawa sama bokap ke situ dulu. Iya. Pasar seni. Kangen nih. Sama yang saya naik ini Pak. Apa sih yang di air tuh? Yang bebek itu. Bukan yang langsung yang nggak seimbang langsung jeblus di laut itu terus pakai ditarik. Oh, kayak bisa terbang. Terbang bisa ada. Itu di danau di utara pasar seni itu. Putri Duyung masih ada Pak? Masih ada. Oh iya Pak, dikit Pak. Mumpung ingat Putri Duyung. Waktu itu kenapa ya Pak sempat kebakaran nih? Oh iya, itu hari kedua saya di sana Putri Duyung terbakar. Oh iya.
Itu hari keduanya Pak Win. Hari kedua saya. Ya Allah. Iya kan tahun berapa tuh ya? Saya Saya ingat tuh. kebetulan sedang berada di sekitar Jakarta Utara di Kelapa Gading. Di telepon ya sudah saya langsung ke sana ya. Itu Waktu itu gara-gara apa ya lupa ya? listrik, konsleting listrik. Oh listrik ya? Ya. Dan semua sudah selesai ya. Ganti rugi juga sudah, asuransi kan itu sudah sepakat, sudah selesai. Kita tahun ini akan bangun kembali, tentu menjadi jauh lebih baik dan lebih modern ya. Itu ada 4 cottage yang legendaris di sana. Iya itu. Paus itu kan legendaris. Iya betul. Ya, jadi dambaan orang nginep di Paus itu bangga ya. Keluarga saya tuh lah merame-rame di situ Iya, tuh. tahun ini kita akan bangun kembali ya, dan Di selesai kapan Pak? insya Allah di awal tahun depan sudah selesai. Soalnya kan langsung air kan Iya. pemandangannya. La Bridge. Masih ada? Leverage masih ada. Masih ada ya? Masih rame ya, dan itu anak-anak muda lah. Jalan ke tengah Dermaga. dermaga sampai tengah laut itu. Ada coffee shop di sana. Ya. Itu anak-anak muda itu. Jadi nostalgia banget kita seru ya, belanja. seru ya. Saya dulu Ancol mania banget Pak. Aldan terakhir ke Ancol kapan? Ini anak-anak muda ini harus ini Gen Z nih harus pada ke Ancol loh. Kita kasih ini aja Pak, belanja ide Pak Win kalau boleh usul gitu ya ke Ancol, kasih ide ke Ancol dong bikin apa gitu ya. Betul, kan pasti betul. ada kriaan-kriaan kan Betul. yang kau butuhkan gitu ya. Betul. Kasih ide langsung ke Pak Win, nanti kirim ke kasih solusi Iya, dulu. betul. Terus di kolom bawahnya siapa tahu lo punya produk menarik atau punya ide menarik atau punya service menarik, kenapa nggak dikolaborasiin aja? Betul. Yang sampingnya McD tuh Pak, yang ada McD rame-rame terus ada kayak kafenya segitiga gitu. Lupa lagi. Backstage. Dulu namanya itu. Namanya Backstage kan? Ya, sekarang ada kafe yang kita kelola sendiri di sana. Ih kangen banget ya Ancol ya. Backstage ya. Ide tadi ya, mungkin gimana kalau kita bikin kompetisi? Nah, Ya kan? Cakep. Untuk mantap. ide-ide yang terbaik. Area Dari yang paling anak-anak muda kita bikin gini aja, challenge yang asik gitu, yang area yang paling Pak Win butuhkan untuk Iya. untuk giatkan gitu, kayak misalnya mau di Pantai Festival kah atau di di Pasar Seni kah? Menurutku Pasar Seni kan support sistemnya lumayan ada tuh ya. Iya. Ya kan, dan itu Iya. artsy banget buat anak Iya, ini hari ya. Iya. Nanti kita bikin aja kayak semacam suatu saat gitu, kasih solusi festival atau apa ide-ide Itu, bagusnya tuh kan bisa tuh. Di Bundaran itu kan kadang ada stage. Iya. Dulu kan saya kan suka ke Iya, stage itu iya. tuh. Butuh ide apa Pak? Kalau itu Pasar Seni sebentar lagi mungkin sudah bisa kita bangkitkan kembali. Ya. Saya memang butuh ide anak-anak muda ini untuk memberi konten di Ancol itu dengan keragaman seni, budaya dan sebagainya. Yang di mananya? Seluruh kawasan terbuka untuk itu. Dibuka sama Bapak CEO ya, kita nih. terbuka seluruh Ya, kawasan. oke. Mungkin benar juga kita bikin kompetisi gagasan itu, ya. Dan mungkin pemenang gagasan bisa kita bina untuk dia bisa mandiri juga di sana. Ya. Ya. Banyak sekali yang bisa dieksplor ya, dan ini kita support dengan kan gini ya, kita punya satu homework gitu ya. Memang Ancol ini kan sebagai satu korporasi dan dia sudah menjadi perusahaan publik ya sejak 2004 sudah IPO ya. Tentu ada pemegang saham lain publik yang ada di sana yang kepentingannya juga harus kita jaga, kita lindungi. Ya. Kepentingan dia apa? Kepentingan dia kan nilai sahamnya terjaga atau naik bahkan ya. Kemudian juga mungkin ada dividen yang dia bisa dapat. Jadi kita harus menciptakan keuntungan supaya mereka happy gitu ya. Dan itu kan dipegang oleh ribuan orang. Iyalah. Yang punya sahamnya Ancol itu. Betul. Harganya tidak mahal tapi dia punya ya. Jadi sudah menjadi milik publik ya. Tapi namun demikian kita juga harus memikirkan yang bukan pemegang saham untuk bisa menikmati. Iya, misalnya kayak saya nih, udah lewat masa dibukanya IPO. Iya. Ya kan waktu itu misalnya Ancol ngelepas berapa persen buat masyarakat. Kalau kayak saya gini yang pengen jadi ownership di Ancol gimana? Yang belum sempat gabung di IPO. Tunggu kalau suatu hari kita right issue lagi,
nanti jangan sampai kelewatan untuk ikut beli sahamnya ya. Saya harus mantengin di Ya. BJ dong. Tapi sebelum itu yang penting juga untuk masyarakat yang sosial ekonominya masih tertinggal. Ya. Kita juga harus punya atensi ke sana. Jadi tahun ini kita sudah mulai jalankan sekurang-kurangnya sebulan 1 kali. Itu masyarakat boleh masuk free tanpa bayar. Sebulan sekali sudah mulai berjalan. Pak nggak jadi defisit Pak. Saya nggak boleh membuat Ancol defisit. Tugas saya membuat Ancol untung, ya. Dan kemudian pemegang saham publik, Pemprov DKI, ya, itu juga harus happy karena saham yang dipegang itu menghasilkan keuntungan. Artinya ya. gini Pak, kalau ngomongin revenue stream kan pasti kan harga tiket masuk atau tiketing itu kan menjadi stream income. Betul. Kalau di loss gimana Mas? Betul. Ngarapin dari UMKM aja gitu? Ya, tentu kita kendalikan shifting dari revenue dari gerbang itu kan bisa sebagian tetap orang membayar Ke di hari-hari yang lain. Kalau itu pada hari kita free bebas masuk, ya, kan dia di dalam juga spending, makanan, dari ya, situ ya. mungkin beli souvenir, ya. Kalau belanja Pak, orang Indonesia dikasih gratis di pantai udah nyengir Pak. Gimana Pak? Kan kita tahu dong berapa spending mereka, ya nggak, ya? Iya. Kita tahu, ya. Nggak, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Mungkin ini ide-ide yang mesti dicari dari kawan-kawan. Iya, bener. Maksudnya biar kepake fasilitasnya dengan ide-ide kreatif teman-teman gitu loh. Kita akan bahagia kalau semakin banyak yang bisa menikmati kawasan Ancol, ya, dan tentu akan bahagia kalau income kita juga naik. Iya Benar dong, gak? betul. Pemegang saham kan juga menuntut itu. Iyalah. Ya. Jadi kita manage angkanya kan kita semua tahu masuk yang free berapa, yang membayar berapa. Kita harus jaga supaya tidak turun secara revenue kita, ya. Karena tidak turun, maka para pemegang saham kan happy. Ya. Masyarakat juga punya kesempatan happy karena tadi ada kesempatan gratis masuk. Ya. Bukankah kalau semuanya happy kita juga pasti akan jadi happy. Nah, itu filosofinya di sana, ya. Betul. Nah, Ramadan ini, ya, nanti kita buat program jam 5 ke atas free supaya orang bisa ngabuburit di sana. Kultum mungkin di sana, ya. Ada penceramah ustadz yang kita sudah siapkan untuk membina. Asik banget di pinggir pantai itu. Seru ya. Kajian nih. Coach Reni nanti ya. Menarik tuh, menarik. Ya, nanti sama ngobrol kasih solusi. Kita bikin yuk. Di sana pinggir pantai kita ngobrol-ngobrol santai apa segala macam. Menarik. Ya. Sambil ketemu kawan-kawan yang mau datang kan ya Pak. Iya, betul. Ya. Kan ini menyambut Ramadan nih. Iya. Jadi tiap sore kita akan adakan itu. Kultum lah apalah nanti ya. Pak bikinin Pak satu kayak bukan pendopo ya. Khusus untuk kayak semacam bangunan kasih solusi buat dari tempat nongkrong hub. Kami punya komunitas kreatif. Ada aja. Iya nggak apa-apa yang udah ada kita kemas kan kalau sama Pak Win udah ngasih jalan kan enak tuh. Yang udah ada nanti kita kasih tinggal mungkin gimana lah caranya. Kita punya komunitas kan kreatif freelancer atau mungkin entrepreneur tuh. Aduh itu rupanya anak-anak muda total yang puluhan ribu loh kita punya komunitas itu. Kita ajak sana kita bikin kayak semi workshop ngobrol-ngobrol santai. Ini kita tes water aja kalau pada suka tolong komen. Pada suka nanti bisa diatur waktunya. Jadi betul. Benar yang saya bilang tadi kan, saya ini cuma doorman. Ya. Buka pintu saja ya. Pak ini dampak karena Bapak mengamalkan firman Allah Pak. Amin. Sebaik-baiknya, iya kan firman Allah dan dalil gitu ya. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang. Iya, Bapak buka jalan, dikasih gratis, bermanfaat buat orang. Jadi akhirnya lebih berkah lagi, Masya Allah. Dan ini peluangnya banyak sekali buat kawan-kawan yang nyimak kasih solusi hari ini. Gitu. Kita bisa obrolkan ruang kolaborasi sih sebenarnya. Iya asik tuh. Ruang kolaborasi mau di area mana aja ini luas sekali. Itu plan-plan untuk Masjid Apung, Museum Rasulullah. Itu kapan Pak? Itu jalan terus. Ya. Sekarang ini kan tahu arsiteknya ya. Boleh saya sebut gak nih? Boleh. Tadi kita iklan. Boleh nggak apa-apa Pak. Boleh Pak. Arsiteknya kan Andra Martin. Ya. Jadi sekarang ini kita nunggu gambar kerja. Ya. Beliau memang akan selesaikan untuk mempercepat itu
kasih fondasi misalnya, fondasi selesai kita kerjakan. Ya. Kemudian bangunan, gambar kerja bangunan jadi kita kerjakan. Oke. Jadi sambil dia kerja melengkapi gambarnya itu langsung kita kerjakan, begitu. Nah kita tahu memang ya namanya arsitek ternama kerjaannya banyak ya. Iyalah. Nah, tapi kan kita bangga kalau itu dibangun dengan Wis. oleh arsitek ternama itu. Iya, Ya. betul. Nah itu kita harapkan itu segera jadi, kan traffic kita kan meningkat sekali pesat, wisata religi akan masuk ke sana. Ya. Itu yang ya mudah-mudahan memberi kesempatan yang lebih banyak Banget bagi sih, Pak. masyarakat. Nah, Nah sekarang supaya memberikan ketenangan tadi kan udah diangkat tuh yang marah-marah tuh. Ya. Sebenarnya ada apa sih Pak? aduh, Tapi aman-aman aja kan buat kita gitu kan. ya insya Allah aman. Kita aman, Bapak aman nggak? Insya Allah aman ya. Oh. Dan ini Apa sih Pak sebenarnya Pak? Boleh tahu nggak? itu Awal mulanya deh. teman lama sebetulnya juga. Yang mana? Ya. Orang Dua-duanya? baik ya, dua-duanya. Oke. Ya. Cuman di antara berdua itu mungkin ada selek bisnis begitu. Ya. Kalau dengan Ancol sendiri nggak ada hubungan. Tapi kan Hubungan Ancol di sini hukum. fasilitator Pak. Iya, tapi kan ada perjanjian. Oke, Di jadi antara gini. mereka itu dulu ada perjanjian, kami dengan yang bangun juga ada perjanjian. Ya. Coba mungkin teman-teman biar ngerti kan takutnya di sini roaming nih ya. Jadi Ancol. Mm-mm. Ancol ini sebagai fasilitator atau pemberi wadah. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Terus gimana? Proses terjadinya antara ada mall kecil berdiri di situ, siapa dengan siapa, akhirnya aku jadi rebutan ini itu gitu. Saya sebut A dengan B ya. Oke. Sorry, A, B, C lah ya, mudah. A itu Ancol, B itu yang kerjasama dengan Ancol, mall itu, C itu teman yang developer. tadi. B-nya itu developer, B-nya. Oke. C-nya itu tenant, salah satu tenant. Oke. Ya. Nah, hubungan hukum Ancol itu kan antara A dengan B. Yaitu A dengan developer. Pengembang, Pengembang. developer, Ya, oke. A dengan B, ya. B dengan tenant, B dengan C. Iya dong. Iya kan? Betul. B dengan C. Jadi B bangunin, Iya, C masuk. iya. Hmm. Saya masuk kan saya pelajari ya, tanya, lihat dokumen yang di dalam. Oke. Saya cari ayo ada hubungan apa hukum antara PCA dengan B seperti apa? PCA dengan C ada atau tidak? PJA itu B dengan Ancol. C. Si A. Ya, ya. A itu Ancol ya. Hmm. PCA itu Ancol. Dengan B atau A dengan C. Ya, PJA pembangunan Jaya Ancol kan? Iya, Hmm. yang A tadi ya. Hmm. Sejauh sampai hari ini belum ada hubungan hukum A dengan C. Yang ada adalah hubungan hukum A dengan B. Kenapa C bawa-bawa A? Nah, karena B berhubungan dengan C. Terus? Oke. Dalam perjanjian antara A dengan B, memang itu ada hal yang pada waktu itu ya, hubungan B dengan C ini menurut perjanjian A dengan B, dia harus dilaporkan kepada A. Oke. Oke ya. Bikin perjanjian. Mereka pokoknya tidak oke. melaporkan. Iya. Kita harus laporin sama-sama ke Ancol. Iya. Oh, oke. Itu harus diketahui. Ah. Itu tidak ada dokumen itu. Buktinya beneran nggak ada ya? Iya. Hmm. Dan karena tidak ada hubungan hukumnya, maka dalam satu proses peradilan yang telah berjalan sebelum saya ada di sana ya, itu hubungan hukum itu dianggap batal demi hukum, jadi dicabut, dibatalkan. Yang B dengan C tadi, Kenapa? karena tidak diketahui oleh A. Oh, A itu memang betul-betul saksi ya? Atau Iya, apa? karena dalam perjanjian A dengan B itu tercantum bahwa kalau B menyewakan sekian square meter Ke lebih C. kepada pihak lain termasuk pada C ya, dengan batasan sekian meter tadi, kalau lebih dari itu dia harus diketahui oleh A. Hmm. Karena kan itu long term lease ya, Ya. jangka panjang ya. Nah, itulah yang terjadi sehingga hubungan B dengan C tadi dibatalkan oleh pengadilan. Ya. Sekarang mungkin B dengan C ini
kerjasama. Udah tuntut-menuntutnya udah banyak. Oh, B oke. dengan C itu ya. Ada berbagai tuntutan di antara mereka. Oh, nggak itu, saling maafan loh ya. sampai hari ini. Hmm. Saya sekali lagi tanya ke internal. Coba teliti dengan seyakin-yakinnya. Apakah ada hubungan hukum antara A dengan C. C? Ya. Nyatanya? Ya, sejauh yang dilaporkan dan dibuka kepada saya sebagai manajemen baru di sana, tidak ada. Saya belum melihat itu. Tapi tetap kami akan teliti dan akan ikutin aturan legalnya seperti apa. Gitu. Yang buat dia marah itu apa sih Pak? Yang dituntut tuh apa sih? Yang sampai akhirnya kayak meluap-luap itu. Apa yang dimauin sama si C ini? Si C itu menginginkan A mengambil alih B. Lalu Padahal A dengan B ada perjanjian Oh ya. yang legal. Kenapa? Hubungan hukum. Kalau udah berhasil si A ngambil si B, si C lega tuh kenapa? Saya tidak tahu ya, apakah itu ada rasa persaingan atau ketidaksukaan atau mungkin Kok persaingan developer sama tenan kan gak ada urusan kompetitif atau landscape. kekecewaan ya, atau mungkin ada hal yang merugikan satu terhadap yang lain ya. Itu saya tidak tahu karena itu hubungan B dengan C ya, tidak menyangkut A gitu. Saya tidak tahu ya. Tapi mereka, saya percaya keduanya orang baik ya, yang saya mengharapkan itu bisa menyelesaikan persoalannya dengan baik, jangan dilandasi pada emosi. Ya. jadi kemana-mana kan, jadi kemudian kayak pakai- Pak iya, pejabat, nanti tidak gubernur produktif. juga kena. Terus maksudnya nyebut nama banyak banget orang gitu kan? Itu kayak makanya Pak Win ada di sini bisa membantu menjelaskan ya. Iya. Sebenarnya itu ya boleh dibilang Ya ini tidak ada Emosional ya, hubungannya, Pak, ya? tidak ada hubungannya dengan gubernur karena Ancol kan sebagai satu korporasi dan dia public company gitu ya, dia juga harus taat pada otoritas jasa keuangan OJK ya, dia harus taat pada aturan-aturan undang-undang PT dan sebagainya, dia harus taat ya. Jadi tidak ada intervensi ataupun hubungan dengan gubernur. Ya. Kenapa dibawa-bawa? Gubernur itu karena saham mayoritas dari Ancol 72% itu dipegang oleh Pemprov DKI. Ya, hanya sebagai pemegang saham, tapi manajemen kan tanggung jawabnya manajemen. Gitu. 72%. Ya. Sisanya 18%. Persen itu pembangunan jaya. Di pembangunan 28% ya. 18%. 18 itu 18% itu Jaya. pembangunan kemudian ada jaya. publik. Pembangunan jaya itu 40%-nya juga milik Pemprov DKI. Oh. Nah, 10%-nya itu publik. Ngerti sih. Ya, begitu ya. Jadi biasanya caranya adalah dengan berteriak supaya lebih didengarkan. Padahal kalau bicara soal argumen yang Pak Win bilang, kalau emang ada argumen ya diangkat aja argumennya gitu ya. Iya. Buktinya diangkat Iya. aja gitu ya. Ya, kita tetap tidak menutup kemungkinan untuk suatu hari ada satu kesepakatan gitu. Kalau kita ingin mengambil alih pun gitu ya, kan ini harus dengan kesepakatan. Karena iya. sebelumnya ada undang-undang, ada perjanjian. Perjanjian itu kan undang-undang bagi yang membuatnya. Iya, ya. iya. Jadi kalau suatu hari ada kesepakatan dan kemampuan keuangan PJA untuk mengambil alih, Dilakuin. sejauh hitungan bisnisnya juga bisa dipertanggungjawabkan Iya, iya. oleh PJA. Kenapa enggak? Kenapa tidak? Iya, Ya, itu. Tapi untuk sekarang kan memang belum sampai ke situ kita. Keuangan kita kan masih kembang kempis lah. Jujur saya akuin. BUMD bisa kembang-kembis apa ya? Ya kan Covid 2 tahun tadi yang saya cerita. Bisa lah bro. Bisa. banget. Dan Any kind of company. Oh ya, BUMN bisa. Garuda Indonesia aja bisa ya. Iya, iya. Dan secara corporate culture ya, kita tidak ada penyertaan modal secara langsung dalam bentuk APBD rupiah ya Oh ya. kepada PT PJ. Iya, semua dana itu dana komersial. Kita pinjam bank. Membangun itu pinjam bank gitu. Ya memang DNA-nya itu korporasi.
DNA sejarahnya kan panjang sekali dari tahun 60 menjadi PT baru tahun 92. Ya. Kemudian menjadi IPO? dorong menjadi perusahaan publik tahun 2004. Ya. Jadi sejarahnya memang dia self financing, pinjam bank semua. Dulu bangun Dufan itu tidak ada yang bank yang mau memberi pinjaman. Ya. Satu-satunya adalah Bank BNI yang membantu memberi financing pada Ancol karena pada Nggak saat terbukti, belum seperti tahu, itu nggak ada contoh. iya, dan mereka tidak yakin kan dengan bisnis ini ya. Tempat rekreasi ya dan sebagainya itu tidak yakin ya. Jadi BNI itu merintis ya, membiayain pembangunan Ancol itu. Iya. Dulu ada bank itu apa sebelum Mandiri BDN ya, yang kemudian lebur jadi diantaranya BDN menjadi Mandiri kan. Itu juga yang paham. Tapi secara umum Pak Win aman-aman aja ya. Maksudnya kalau dari Ancolnya sendiri nggak ada satu permasalahan yang pelik sedemikian rupa sehingga ya nggak harus orang marah-marah seperti itu kan. Ya insya Allah aman lah. Ya saya bisa memahami barangkali ada kekecewaan satu sama lain di antara mereka B dan C itu yang membuat rasa kecewa yang mendalam dan saya mengharapkan masing-masing bisa cooling down lah, baik diselesaikan secara baik gitu. Insya Allah sih ini lengkap banget menurut gua. Bisa ada kesempatan buat kawan-kawan yang menyimak juga dapat gambaran lengkap dari orang nomor satu di manajemen bahwa keadaan baik-baik aja. Dan kedua kesempatan untuk kolaborasi ruang-ruang itu dibukakan. Gitu ya Pak Win ya. Sekali lagi saya doorman. Mau nggak dibukain pintunya sama Pak Win? Pintu ini kan bisa dibilang penentu. Iya. Kalau salah buka pintu malah isinya kemaksiatan, negatif dan seterusnya. Itu pernah Nyemplung kita. Jadi tergantung kami samina wa ta'na kepada pemimpin. Bapak bukainnya berarti kan kalau Bapak yang buka, insya Allah aman. Kita ngikut Pak. Amin. Yang salah kan doorman-nya main buka-buka pintu, kita kejeblos jurang. Amin. Berarti penentunya doorman. Kita tunggu aja kalau gitu. Pak Win, baiknya gimana? Apa yang dibutuhkan Pak Win nih informasinya terkait ide-ide yang tadi Bapak tunggu nih? Ya. Ayo, saya ingin men-challenge anak-anak muda khususnya ya karena generasi muda itu luar biasa jumlahnya di Indonesia ini. Produktif mereka. Pendidikannya juga jauh lebih baik sudah sekarang, pola pikirnya juga sudah berubah baik ya. Masya Allah. Saya percaya mereka sudah generasi yang lebih bersih ya. Saya percaya itu. Kenapa? Karena sudah lebih makmur. Ya, sudah lebih makmur. Benar. Ya. Orang tuanya juga sudah mampu dulu ya. Beda dengan orang tua zaman angkatan saya mungkin kan. Gitu ya. Nah, ini saya ingin mereka berpartisipasi memberi konten dan warna di dalam kawasan Ancol ini untuk berkreasi di sana. Satu juga yang paling penting adalah tantangan kita ini bagaimana mengatur dan menghidupkan 254 UKM itu dan tertata dengan baik. Nah, ini yang harus kita tantangan buat mereka juga ya Pak? Ya, welcome mereka. Setuju. Pak Win fokus banget ke anak muda itu pilihan tepat Pak. Saya jadi ingat perkataan seseorang yang pernah duduk juga di ruangan podcast Kasih Solusi yang bernama Bapak Anies Baswedan. Waktu itu ingat nggak? Pak Anies itu bilang, kenapa sih Pak bikin ide, bantu ide itu program beliau ya? Bawa ide buat anak-anak muda punya ide kreatif gitu kan. Nah, coba deh kenapa? Terus saya tanya, kenapa Pak? Kenapa pengen anak-anak muda untuk kontribusi ide-ide yang liar yang dan seterusnya gitu ya? Kenapa harus anak muda gitu ya? Dijawabnya pakai ilustrasi yang mungkin bukan ilustrasi, udah fakta juga. Anak-anak muda bisa melihat zebra cross jadi tempat fashion. Kan liar ya? Iya juga ya. Padahal mungkin kami ini udah bolak-balik di situ kan, jalan sana jalan sini. Ya udah jalan. Zebra cross ya ada orang nyebrang. Selesai. Itu kan gagasan di antara mereka sendiri. Dari mereka untuk mereka dan gaungnya nasional kan? Gaungnya nasional. Ya. Kita tunggu ya kiprah-kiprah ini di Ancol ya. Jadi kita tunggu komentar-komentar ya kawan-kawan. Nanti Coach Kasih Solusi ntar kita coba bantu fasilitasi ke Ancol ya. Siapa tahu bisa jumpa lagi dengan Pak Win di kegiatan di sana. Mantap. Terima kasih ya. Saya sekali lagi tugas saya membuka pintu. Sesuai dengan namanya Pak Win, makasih. Terima kasih. Tetap menjadi win-win solution sama-sama. Terima kasih buat para UMKM. Terima kasih. Masya Allah. Enak Pak Win nggak pernah kalah ya, menang terus ya. Win. Lawannya?
Win-win, even more win. Coach kasih solusi.